Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan kondisi yang sihah wal afiyah. Amin. Para pemirsa sekalian, di sini kami akan membahas masalah tentang syukur nikmat. Sesuai dengan firman Allah di Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, barang siapa yang bersyukur maka nikmat Allah akan ditambah. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak sekali, wabil khusus saya pribadi, mengingkari nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Kita akan terasa kalau itu adalah sebuah nikmat ketika kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah. Maka dalam hal ini, kalaupun kita menghitung nikmat Allah dengan kondisi zaman yang modern ini, pakai komputer lah, maka komputer itu sampai mati tidak bisa akan menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada saya dan panjenengan sami. Terus bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada saya dan panjenengan semuanya? Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yaskur al-qalil lam yaskur al-katsir." Barang siapa manusia yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang kecil, maka banyak pun tidak akan bersyukur. Maka dalam hal ini kita akan mengulas bagaimana kita harus mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini yang diberikan kepada kita. Cara yang pertama mensyukuri nikmat Allah adalah syukur bil qalbi, mensyukuri dengan hati. Bagaimana kita mensyukuri dengan hati nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita? Dengan cara menyadari bahwa apa yang kita miliki niki itu benar dan semuanya adalah dari Allah, bukan hasil kerja keras kita tok. Contoh, kita punya yang namanya mata. Kita harus menyadari walaupun sama-sama mata ini terbuka, tapi tidak semua manusia bisa memandang indahnya dunia ini. Maka dengan menyadari, oh berarti mata saya bisa melihat
bagusnya dunia ini, bagusnya ciptaan Allah ini, kita sadar kalau itu adalah pemberian dari Allah, itu berarti kita syukur bil qalbi. Itu yang pertama. Kemudian syukur yang kedua adalah syukur bil lisan. Dengan cara seperti apa syukur bil lisan ini? Ketika kita sudah menyadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah, maka lisan kita mengucapkan alhamdulillah dengan nikmat yang sudah kita dapat, yang sudah kita miliki. Wa fil hadis la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau manusia itu tidak mau bersyukur kepada sesama manusia, tidak mau berterima kasih kepada manusia. Contoh dalam hal ini apa? Kita misalnya dikasih oleh orang lain permen misalnya satu. Terus bagaimana kita bersyukurnya? Ucapkanlah terima kasih dan alhamdulillah. Itu berarti kita menerapkan apa hadis tadi. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mau berterima kasih kepada sesama. Jadi jangan sampai terbiasa ketika kita menerima sesuatu itu, ibaratnya orang Jawa biasanya ngeiye kur siji, ngeiye kur sidik. Kata-kata kur inilah yang menghilangkan nikmat kita syukur bil lisan. Yang terakhir, yang ketiga, syukur dengan bil af'al, bil af'al. Syukur dengan bil af'al atau bil hal, dengan perbuatan itu adalah menggunakan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah ini sesuai dengan apa yang sudah digariskan, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Contoh tadi, mata. Berarti bil af'alnya mata dengan apa? Dengan perbuatan seperti apa? Kalau kita berjam-jam bisa yang namanya membaca WA, membaca yang lainnya dalam arti kita hanya duniawi saja, maka kapan mata ini saya gunakan untuk hal yang baik? Contoh, saya bisa membaca WA dalam satu hari berapa jam? Berarti saya harus juga bisa membaca kalimatnya Allah berapa? Nah, ketika mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik inilah, ini dinamakan kita sudah syukur dengan af'al atau hal. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu cara kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah yang sangat dan tidak terhitung nilainya ini. Sekali lagi, syukuri dengan bil qalbi, syukuri dengan bil lisan, syukuri dengan bil af'al atau bil hal. Terakhir, saya berpesan kepada mbak-mbak santri dan mas-mas santri, kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Salah satunya kita bisa tholabul ilmi di pondok ini. Salah satu mensyukuri nikmatnya adalah ketika kita ditimbali, ketika kita diminta oleh orang yang sudah memberikan kita ilmu. Contoh kecil, kita ditimbali Mbah Yai, kita disuruh jangan pernah mengatakan boten atau tidak. Kenapa? Kata boten dan tidak sebelum kita mencoba apa yang sudah diperintahkan kepada kita,
berarti kita tidak mensyukuri. Dengan kita ditimbali, insya Allah siap. Misalnya dengan kata-kata itu, kita berarti salah satunya adalah mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah dengan cara kita menghormati beliau, karena beliau sudah memberikan ilmu kepada saya dan kalian panjenengan semuanya. Jadi sekali lagi, ketika diminta oleh seorang guru, maka janganlah, kalau permintaan itu baik, janganlah kita mengatakan boten atau tidak sebelum kita mencoba. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.